Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Darul Iman, NPM 1007030319008 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Bandung. Untuk kali ini tugas critical review, yang mana tugas tersebut merupakan tugas mata kuliah pembiayaan dan pembangunan. Nah, untuk tugas ini saya mengambil jurnal yang berjudul Strategi Pembiayaan Terhadap Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kota Ambon. Adapun penulisnya yaitu ada 3. Yang pertama yaitu Olivia Latukonsina, yang kedua Yusman Saukat, yang ketiga Hermanto Siregar. Nah, untuk tahun penerbitnya itu di tahun 2013. Nah, adapun tugas ini meliputi yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, pendahuluan dari jurnal ini yaitu pariwisata, yang mana merupakan suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat. Nah, di Kota Ambon sendiri yaitu memiliki potensi pariwisata di Kota Ambon yang telah dikenal karena memiliki karakteristik khas yang dimana sebagian besarnya itu bukan terdiri dari pegunungan, perbukitan, pesisir, dan lautan, yang mana memiliki nilai sejarah dan budaya yang cukup tinggi. Adapun menurut Dinas Pariwisata pada tahun 2008 terdapat 45 lokasi wisata yang bersejarah dan mempunyai budaya, yang mana budaya tersebut hanya ada di Kota Ambon. Dan yang kedua yaitu ada perumusan masalah, yang mana di sini ada kebijakan desentralisasi fiskal yang dilaksanakan di Indonesia, yang mana memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menyusun program kerja dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas yang dimiliki daerah tersebut. Nah, dengan demikian itu terciptalah lapangan pekerjaan yang mana pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan, kesejahteraan, dan kemandirian masyarakat, serta berpotensi menanggulangi masalah kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya yaitu ada tujuan, yang mana tujuan ini ada 3. Yang pertama, mengevaluasi kebijakan pemerintah daerahnya. Yang kedua, mengevaluasi pembiayaan yang dilakukan masyarakat, pemerintah, dan swastanya. Dan yang ketiga, merumuskan strategi atau konsep program dan pola-pola untuk kerjasama dalam pembiayaan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada konsep atau strateginya. Terdapat 2. Yang pertama, konsep pariwisata berbasis masyarakat dan ekonomi pariwisata. Yang kedua, konsep kerjasama antar daerah dalam pengembangan pariwisata. Nah, menurut Leiper sendiri pada tahun 1979 itu menyebutkan bahwa sistem pariwisata terdiri atas 3 komponen. Yang pertama yaitu daerah asal, yang kedua daerah tujuan, yang ketiga daerah antara. Nah, untuk daerah asal sendiri itu seperti Kota Ambonnya sendiri gitu. Sedangkan yang daerah tujuannya tuh daerah Ambon tuh di pariwisatanya untuk kemana gitu. Apakah untuk ke dalam negeri atau sampai ke luar negeri. Dan yang untuk daerah antara itu sangat berperan dalam menggerakkan sistem, yaitu masyarakat, swasta, dan pemerintahnya. Dalam mengimplementasikan pembangunan berbasis masyarakat atau community pada sektor pariwisata itu memudahkan dalam mendapatkan akses
terhadap berbagai sumber daya yang dimiliki, serta partisipasi pihak swasta dalam bentuk pendanaan. Untuk konsep yang kedua yaitu menurut Baikuni pada tahun 2004, yang mana memberikan konsep tentang jaringan antar kota, yaitu kota dengan segala fasilitas dan keunggulan teknologi serta aksesibilitas menjadi jaringan global, jaringan bisnis yang mana global yang memanfaatkan jaringan informasi untuk menentukan keputusan. Selanjutnya yaitu pembiayaan pembangunannya, yang mana merupakan kunci tujuan keberhasilan dalam pembangunan. Adapun sumber penerimaan daerah dalam melaksanakan desentralisasi terdiri dari PAD, yang mana pembiayaan pembangunan di Kota Ambon ini khususnya dalam sektor pariwisata tidak saja bersumber dari pemerintah, melainkan dapat dipilah melalui kemitraan aktif swasta sehingga mampu melakukan kegiatan usaha yang mana memberikan nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja. Nah, untuk kerangka pemikiran ini yaitu bisa dikatakan hasil dan metode dalam pembahasan jurnal ini, yang mana dalam RPJM itu di Kota Ambon umumnya dalam pembangunan pariwisata salah satunya diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan objek-objek wisata serta daya tarik wisata melalui promosi dan pemasaran. Arah kebijakan umum itu tersebut kemudian diimplementasikan di dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD, yang mana dalam rangka menunjang pelaksanaan program kepariwisataan rencana induk pengembangan yang ditujukan untuk perwujudan dalam penjabaran dan rencana induk pengembangan pariwisata. Nah, untuk kesimpulannya sendiri yaitu kebijakan pemerintah Kota Ambon dalam mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat ini, khususnya di daerah objek wisata yang berpartisipasi aktif baik untuk pengembangan kepariwisataannya maupun terhadap peningkatan kesejahteraan mereka dari sektor itu masih belum optimal, sedangkan pembiayaan yang dilakukan baik oleh masyarakat, pemerintah maupun swasta masih belum dapat mengembangkan pariwisata berbasis masyarakat di Kota Ambon karena pemerintah dan swasta masih berjalan sendiri-sendiri. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.